Halo semuanya, selamat datang di Mini Talk hari ini bersama saya Dinda Resliana Wulansari. Pada acara hari ini, kita akan membahas mengenai teknologi yang berkembang di era sekarang, yaitu sensor. Sensor itu biasanya digunakan untuk memudahkan kita dalam mengontrol suatu keadaan secara real time. Salah satu pengaplikasiannya digunakan untuk mewujudkan smart city di daerah berkembang seperti Surakarta. Tapi hari ini, saya akan ditemani oleh teman saya, yaitu Lia Murtianti. Halo Lia, apa kabar? Halo, baik. Oke, jadi hari ini tuh kita akan bahas tentang sensor yang bisa diaplikasikan dalam mewujudkan kota modern. Contohnya tuh kayak kota Surakarta ini kan sebagai kota yang sudah berkembang ya, karena pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat, sehingga jumlah penduduknya juga semakin meningkat. Nah, karena penduduknya ini nih yang semakin meningkat, menyebabkan kendaraan juga semakin meningkat secara drastis setiap tahunnya. Bener nggak sih? Bener banget. Apalagi dari pengalaman saya pribadi ya, terdapat beberapa titik di Surakarta sendiri itu yang udah mengalami itu. Contohnya nih, di Simpang Ledak, Manahan, dan Purwosari. Terutama hal ini tuh terjadi pada jam berangkat dan pulang kerja. Nah, akibatnya dari ini itu sering terjadi kemacetan. Betul tuh, karena kemacetan itu tuh jadinya kita banyak menghabiskan waktu di perjalanan, juga polusi udara yang meningkat, dan banyak juga konsumsi bahan bakarnya ya jadinya. Terus menurutmu tuh ada nggak sih solusi dari permasalahan ini? Kalau dari aku sendiri ya, untuk solusinya tuh salah satu contohnya yaitu dengan cara pengolahan lalu lintas yang cerdas dan berbasis data. Contohnya itu kita dengan cara menggunakan pengaplikasian sensor aliran trafik untuk memantau lalu lintas sehingga berperan penting untuk mengurai kemacetan itu sendiri. Hmm, oke, tadi tuh kamu sempat bahas tentang sensor aliran traffic gitu loh. Itu tuh sebenarnya apa sih sampai berperan penting dalam memantau lalu lintas gitu? Sensor aliran trafik itu sendiri dia itu sebuah alat yang berfungsi untuk mendeteksi dan mengukur pergerakan kendaraan di jalan raya. Nah, sensor ini itu cara kerjanya dengan cara dia itu menghitung jumlah kendaraan, kecepatan rata-rata, terus ada jenis kendaraan dan arah pergerakan lalu lintas, sehingga dari data itu bisa dikumpulin sama sensor untuk mengatur durasi lampu lalu lintas secara otomatis dan mengetahui titik kemacetan secara real time, sehingga memberikan informasi lalu lintas kepada masyarakat melalui aplikasi atau papan digital, sehingga jadi dapat mengurai kemacetan. Wah, itu sih berguna banget sih kalau di kota Surakarta ini ya. Terus kalau untuk contohnya sendiri itu seperti apa sih sensor aliran traffic itu? Sebenarnya tuh untuk contohnya sendiri tuh ada banyak ya, eee, salah satu contohnya yang sering digunakan, di era modern ini, itu salah satunya itu inductive loop sensor. Nah, inductive loop sensor ini itu dia dipasang di bawah permukaan jalan dan bekerja dengan mendeteksi perubahan medan magnet. Saat kendaraan itu dia melewati jalan yang terdapat, sensornya itu, sehingga sensor ini sering digunakan di persimpangan jalan lampu lalu lintas. Hmm, oke. Terus kalau misalnya prinsip kerjanya tuh gimana sih sensor induktif loop itu? Nah, tadi kan udah bahas tuh tentang prinsip kerjanya. Terus untuk manajemen lalu lintasnya sebenarnya kegunaannya tuh untuk apa sih si sensor ini?
Nah, bagus banget nih pertanyaannya. Sensor loop induktif sendiri itu dia memiliki berbagai kegunaan penting dalam manajemen lalu lintas. Yang pertama yaitu sebagai kontrol sistem lalu lintas, di mana dia aplikasinya itu paling umum digunakan. Nah, yang kedua itu sebagai perhitungan lalu lintas. Caranya itu dengan loop-nya itu dihubungkan ke alat penghitung untuk merekam jumlah kendaraan yang melintas di lokasi tertentu atau yang di lokasi yang dipasang sensor tersebut. Terus untuk yang ketiga yaitu sebagai pemantau kemacetan. Dia itu bekerja dengan cara mengukur okupansi atau persentase waktu loop diduduki oleh kendaraan. Nantinya itu sistemnya dapat menilai tingkat kemacetannya. Terus yang terakhir itu sebagai pengawas gerbang tol. Nah, dia itu digunakan sebagai, untuk mendeteksi kendaraan sebelum gerbang tol atau palang pintunya itu dibuka. Wah, ternyata kegunaannya sangat berguna sih itu untuk lalu lintas. Terus kalau misalnya kelebihan dan kekurangan sensor ini tuh apa sih sebenarnya? Untuk kelebihan sensor ini sendiri, yaitu yang pertama dia memiliki akurasi yang tinggi, sehingga dia tuh sangat andal atau sangat bagus untuk mendeteksi kendaraan yang bergerak lambat atau berhenti. Yang kedua itu dia, waktunya teruji atau teknologinya itu sudah mapan dan tidak atau telah digunakan selama beberapa dekade. Nah, terus yang habis itu dia tidak terpengaruh oleh, cuaca, sehingga walaupun mau ada hujan, badai, kabut, panas, itu dia tidak akan mempengaruhi kinerja sensornya itu sendiri. Terus yang terakhir itu dia, nilai harganya ekonomis, sehingga, di mana biaya per unitnya itu relatif rendah. Terus selanjutnya itu kekurangannya sendiri itu dia ada destruktif dalam instalasi, di mana dia memerlukan pemotongan permukaan jalan. Jadinya jalannya nanti akan, seperti kayak ada lubang, tapi dia lubangnya lubang tipis. Terus yang kedua, itu dia perawatannya sulit. Nah, di mana itu, perawatan atau perbaikan loop-nya itu memerlukan penutupan jalur dan penggalian kembali. Sehingga, nanti memerlukan waktu yang lebih lama. Terus kemudian, dipengaruhi oleh logam. Jadinya hanya benda yang melewati sensor yang berbahan dari logam saja yang bisa dideteksi secara signifikan. Terus selanjutnya yaitu sensitivitasnya, di mana perubahan signifikan atau pergerakan permukaan jalan dapat memengaruhi induksi dan membutuhkan penyesuaian ulang. Lalu untuk penerapannya di kota Surakarta ini itu gimana? Nah, untuk penerapannya itu sendiri, sensor alat trafik ini bisa dipasang di beberapa titik yang padat kemacetan atau padat, lalu lintas kendaraannya. Contohnya tuh kayak di Simpang Glodok atau Jalan Slamet Riyadi, terus ada Manahan, Purwosari, sama di daerah kampus, terutama kampus UNS. Nah, dengan pemasangan sensor ini di titik-titik strategis itu, data arus kendaraannya itu dapat dikumpulin dan dikirim ke Traffic Control Center atau TCC Kota Surakarta. Nah, dari data itu, pemerintah akan bisa mengatur lampu lalu lintas secara otomatis, sehingga dapat memantau kondisi jalan dari pusat dan bahkan memberi informasi kemacetan melalui aplikasi Warga Solo. Jadinya itu lebih ke kita kayak mempermudah pemantauan kalau kita ingin melalui jalan-jalan tertentu untuk menghindari kemacetan. Wah, ternyata sensor itu sangat berguna banget ya, apalagi untuk pemantauan lalu lintas. Nggak kerasa nih, hari ini pembahasannya udah selesai aja nih, Lia. Oke, Ya, kita simpulin aja lah ya. Sensor aliran trafik tuh ternyata bukan hanya alat teknologi, tapi juga solusi nyata untuk mengatasi kemacetan dan meningkatkan efisiensi mobilitas kota. Terus melalui penerapannya juga pemerintah bisa mengambil keputusan berbasis data, bukan hanya perkiraan nih. Nah, untuk masyarakat juga tuh manfaatnya langsung terasa langsung, di mana perjalanan juga jadi lebih cepat, udara lebih bersih, dan kota juga menjadi lebih tertib. Dengan langkah ini nih, Surakarta bisa menjadi kota yang cerdas dan mengutamakan kenyamanan dan keselamatan warganya. Baik, eh, mungkin kesimpulan dari pembahasan tadi tuh di loop induktif ini merupakan teknologi deteksi kendaraan yang andal dan teruji waktu yang digunakan secara luas dalam sistem manajemen lalu lintas. Nah, cara kerjanya juga
melalui perubahan induktansi dalam lilitan kawat yang tertanam di bawah permukaan jalan ketika kendaraan bermassa logam melintas atau berhenti di atasnya, medan magnet loop terganggu sehingga menyebabkan penurunan induktansi. Penurunan ini kemudian dideteksi oleh unit elektronik dan diterjemahkan sebagai kehadiran kendaraan. Fungsinya juga untuk mendeteksi kendaraan atau lintasan kendaraan, dan keunggulannya sangat andal dalam segala kondisi cuaca karena posisi di bawah permukaan dan memiliki akurasi tinggi dalam mendeteksi kendaraan yang berhenti. Namun keterbatasannya juga ada, yaitu berupa instalasi yang bersifat destruktif dan perbaikan di lapangan sulit dilakukan. Secara keseluruhan, sensor loop induktif merupakan komponen fundamental dalam sistem transportasi cerdas atau ITS yang memungkinkan persimpangan beroperasi secara lebih efisiensi dan adaptif terhadap volume lalu lintas secara real time. Baik, karena tadi sudah saya simpulkan inti dari acara-acara ini, itu berarti acara ini sudah berakhir. Saya, Dinda Restriana Wulansari, bersama rekan saya. Dia Murtianti. Terima kasih sudah menyimak Mini Talk kali ini. Mari bersama kita dukung penerapan teknologi yang cerdas. Sampai jumpa. Jumpa.